Semua berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang tumbuh dari rasa ingin tahu, dari tekad untuk menjadi lebih baik, dan dari keyakinan bahwa masa depan bisa kita ciptakan sendiri. Mimpi itu tak datang tiba-tiba. Ia dirawat dengan belajar, dibentuk oleh pengalaman, dan dikuatkan oleh tempat yang tepat untuk tumbuh. Di Universitas Maijen Sungkono, kami percaya bahwa setiap mimpi itu layak untuk diperjuangkan. Kami hadir untuk membimbing langkah di tengah dunia yang tak pernah berhenti berubah. Berdiri sejak 1981, Universitas Maijen Sungkono atau Unimas merupakan salah satu perguruan tinggi tertua dan terpercaya di Mojokerto. Selama lebih dari 4 dekade, Unimas terus tumbuh dan berkembang menjadi kampus yang relevan dengan zaman tanpa meninggalkan akar nilai-nilai perjuangan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Di sini, mahasiswa tak sekedar belajar untuk tahu, mereka tumbuh untuk menjadi manusia yang berpikir jernih, berjiwa tangguh, dan berkarakter. Ilmu menjadi jalan, karakter jadi pijakan, dan perubahan dunia tak lagi ditakuti, melainkan untuk dihadapi. Dunia terus berubah, teknologi berkembang cepat, dunia kerja tak lagi sama, dan tantangan masa depan tak bisa diprediksi. Untuk itu, pendidikan harus bertransformasi. Di Universitas Maijen Sungkono, kami merespons setiap perubahan dengan kurikulum adaptif yang menggabungkan ilmu, keterampilan, dan karakter, membekali mahasiswa untuk siap menghadapi dunia nyata dan menjadi pemimpin dalam perubahan. Kualitas adalah proses yang dijalani dengan tekun, dijaga dengan komitmen, dan ditumbuhkan setiap hari. Di ruang kelas, kualitas hadir dalam dialog yang membangun. Di laboratorium, dalam eksperimen yang terus dicoba dan disempurnakan. Di pelayanan, dalam komitmen untuk cepat, tepat, dan ramah. Dan dalam seluruh sistem, kualitas tumbuh dari budaya kerja yang solid, akuntabel, kreatif, transparan, dan inovatif. Kami percaya, kualitas bukanlah pencapaian sesaat, melainkan proses panjang yang dimulai dari niat, dijalankan dengan disiplin, dan dirawat dengan evaluasi yang jujur. Unimas membuktikan itu melalui akreditasi baik sekali dari Bank PT dan sertifikasi SNI ISO 21001:2018. Ini bukan sekedar pencapaian administratif, tapi bukti bahwa kami menjaga mutu tak hanya dalam kata, tapi dalam sistem, budaya kerja, dan hasil nyata. Universitas Maijen Sungkono terus membangun jejaring strategis dalam rangka memperkuat mutu pendidikan dan meningkatkan relevansi lulusan di dunia nyata. Melalui semangat kolaboratif, Unimas menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik dari sektor pemerintahan maupun industri, untuk mengembangkan program magang, riset terapan, pengembangan kurikulum, serta pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja. Kami percaya, lulusan yang unggul lahir dari kampus yang terbuka untuk berkolaborasi. Dan Unimas berkomitmen untuk terus membuka ruang-ruang sinergi demi masa depan yang lebih produktif. Setiap mimpi butuh langkah pertama. Setiap perjalanan butuh arah yang jelas. Dan setiap masa depan butuh tempat untuk dimulai. Disinilah semuanya bermula. Di Universitas Maijen Sungkono. Langkah pasti untuk masa depan yang berarti. Unimas lagi. Solid, akutabel, kreatif, transparan, inovatif. Unimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakhtiar Ubaidillah, Sarjana Pendidikan Islam dan Magister Pendidikan Islam. NIDN 0726128702. Pendidikan S1 saya tempuh di Sekolah Tinggi Islam Negeri Kediri tahun 2010. Dan saya melanjutkan ke Pascasarjana di Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan
jurusan Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan Islam. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di lingkungan Universitas Majen Sungkono, Fakultas Hukum. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kode mata kuliah PMS 125001. SKS 2 SKS. Peserta didik yang mengambil mata kuliah ini yaitu semester 1. Mata kuliah ini membahas prinsip dasar ajaran agama Islam, konsep ketuhanan dalam Islam, dan menjadikan syariah sebagai pedoman hidup serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan dalam bentuk ibadah dan dapat mempresentasikan penyelesaian permasalahan yang kompleks dalam kelompok secara tepat. Adapun capaian pembelajaran, indikator mahasiswa menjelaskan hubungan manusia dan agama, menjelaskan arti kemahaesaan Tuhan, mampu mengidentifikasi karakteristik akidah Islam, dan kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam, menjelaskan wujud pengalaman iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan aturan, syariat, dan rukun beribadah. Capaian akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Indikator mahasiswa mampu menjelaskan betapa pentingnya manusia berpedoman pada hukum Islam, mempresentasikan kontribusi hukum Islam terhadap penegakan hak asasi manusia. Kemampuan akhir yang diinginkan, mahasiswa mampu memahami hukum Islam dan HAM. Indikator mahasiswa menjelaskan makna cinta dan fitrah manusia untuk menikah, menjelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan pendamping hidup yang Islami. Indikator yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami pernikahan merupakan ikhtiar meraih keluarga bahagia. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak akhlak dalam kehidupan, menjelaskan peranan ajaran Islam dalam proses pembentukan akhlakul karimah. Tujuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Kemudian, indikator mahasiswa mampu menjelaskan konsep kebudayaan dan peradaban Islam. Mahasiswa mampu memahami konsep kebudayaan dan peradaban Islam, masjid sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Indikator mahasiswa mampu menjelaskan hakikat pernikahan dalam Islam, menjelaskan hikmah pernikahan dalam Islam. Indikator yang direncanakan, mahasiswa mempraktikkan ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip ekonomi Islam, menjelaskan perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, mengimplementasikan etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami sistem ekonomi Islam dalam etos kerja dalam Islam. Indikator mahasiswa menjelaskan pengertian fikih, menjelaskan hubungan fikih dan lingkungan, memahami konservasi lingkungan. Capaian yang direncanakan, mahasiswa mampu memahami fikih lingkungan, konservasi lingkungan, dan upaya pencegahan kerusakannya. Indikator mahasiswa menjelaskan eksistensi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, merefleksikan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, nilai moral spiritual dalam ajaran agama Islam, dan menginternalisasikan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Capaian akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu merefleksikan dengan menjelaskan eksistensi ajaran Islam dan mensimulasikan penanaman nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi materi pada mata kuliah ini, yang pertama manusia dan agama, yang kedua hakikat manusia dalam pandangan Islam, selanjutnya iman, Islam, dan ihsan, hukum Islam dan HAM, akhlak Islam dan peranannya dalam membina masyarakat, konsep budaya dan peradaban Islam,
masjid sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Selanjutnya ketentuan pernikahan dalam Islam, memahami sistem ekonomi Islam dan etos kerja dalam Islam, fikih lingkungan, dan yang terakhir konservasi lingkungan dan upaya pencegahan kerusakannya. Adapun referensi atau bahan bacaan yang digunakan, pertama, buku pendidikan Islam transformatif membentuk pribadi berkarakter, penerbit Dream Litera tahun 2021, penulis tim dosen PAI Universitas Malang. Wawasan Al-Quran, penerbit Bandung tahun 96, penulis Muhammad Quraisy Shihab. Din Al-Islam, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, penulis UNY Press tahun 2019, penulis tim dosen PAI UNY. Dan yang terakhir, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, penerbit Aswaja Presindo tahun 2018, penulis Dr. Haji Nur Hasanah Bakhtiar MAG. Adapun strategi perkuliahan yang dilakukan pada perkuliahan mata kuliah ini mencoba untuk menerapkan paradigma student center learning. Dosen memberikan kuliah pengantar pada setiap materi pokok bahasan, kemudian diskusi di kelas dengan topik sesuai materi pokok bahasan serta membahas tugas infrastruktur yang diberikan oleh dosen, sehingga porsi diskusi dan tugas lebih besar dibandingkan dengan tatap muka. Adapun tugas-tugas yang harus dituntaskan oleh peserta didik, yang pertama tugas non-tulis, yaitu dalam bentuk presentasi, kuis, dan role play. Tugas tes tulis, yaitu menulis laporan berupa makalah, UTS, dan UAS. Penilaian akhir dan kriteria penilaian, tingkat kehadiran 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kelas, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini disertai dengan kemudahan dan dijauhkan dari segala hal yang membuat kita jauh dari manfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bakhtiar Ubaidillah, SPDI, MPDI, Sarjana Pendidikan Islam dan Magister Pendidikan Islam. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, ya, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Majen Sumrono. NIDN saya 07 26 12 8702. Adapun mata kuliah yang saya ampu itu adalah Pendidikan Agama Islam, kode mata kuliah PMS 125001. SKS-nya 2 SKS, mata kuliah ini wajib diikuti oleh teman-teman semester 1. Nah, manfaat mata kuliah ini ya adalah diharapkan lulusan mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya memberikan pemahaman keagamaan, namun membentuk peserta didik yang berintegritas, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya, oke, kita lanjutkan. Pembahasan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dalam satu semester itu yang pertama adalah manusia dan agama, hakikat manusia dalam pandangan Islam, iman, Islam dan ihsan, hukum Islam dalam hak asasi manusia, akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat, konsep kebudayaan dan peradaban Islam, ketentuan pernikahan dalam Islam, memahami sistem ekonomi Islam, fikih lingkungan, dan yang terakhir konservasi lingkungan dan upaya pencegahan kerusakannya. Baik, nah teman-teman semuanya, selama perkuliahan Anda bisa menggunakan buku-buku sebagai sumber informasi ya. Di antaranya ada buku yang berjudul Pendidikan Islam Transformatif, Membentuk Pribadi Berkarakter, penerbit Dream Litera tahun 2021, penulisnya tim dosen PAI Universitas Malang. Kemudian ada buku Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, publishernya Aswaja Presindo tahun 2018, penulisnya
Dr. Haji Nur Hasan Bahtiar, MAG. Dan buku selanjutnya yang bisa Anda gunakan untuk sumber selama pembelajaran itu ada Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, penerbitnya UNY Press tahun 2019, penulisnya tim dosen EAI Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, pada perkuliahan kali ini ya, nanti saya akan menggunakan metode student center di mana informasi-informasi itu kompasnya adalah dari teman-teman ya, dosen sebagai pendamping aja ya. Jadi nanti silakan teman-teman menyampaikan ide-ide gagasan, kemudian kita diskusikan bersama-sama ya. Namun sebelumnya saya memberikan treatment di awal ya, memberikan penjelasan atau pengantar. Oke, kita lanjutkan. Tugas-tugas yang nanti akan saudara lalui itu ada dua, tugas non tulis dan tugas tulis. Tugas non tulis dalam bentuk presentasi ya, kemudian dalam bentuk kuis dan role play. Sementara tugas tulis itu ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, ada makalah atau paper dan kemudian esai. Nah, penilaian ya pada mata kuliah agama Islam itu nanti yang akan menjadi pertimbangan saya itu adalah tingkat kehadiran 10%, tugas 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, pada pertemuan kali ini teman-teman, kita akan mendiskusikan hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ada yang pernah mendengar istilah maqasidus syariah? Pernah ya? Oke, kalau kita bicara hukum Islam itu identik dengan maqasidus syariah. Apa sih maksud dari maqasidus syariah itu? Maksud dari maqasidus syariah itu adalah tujuan atau maksud daripada mengapa syariat itu disyariatkan di dalam hukum Islam. Oke, jelas dari sini? Oke ya. Sementara kalau kita bicara tentang hak ya, hak itu dalam bahasa Arab redaksinya adalah al-haq, artinya benar ya, fakta, nyata ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan maqasidus syariah ya, maka maqasidus syariah hadir sebagai bentuk formula di dalam melindungi hak-hak ya kita sebagai manusia. Paling tidak ada tiga maqasidus syariah ya. Yang pertama itu adalah hifdzun nas ya. Bagaimana syariat itu menjaga jiwa. Ya, kemudian hifdzuddin, bagaimana agama itu bagaimana syariat itu menjaga agama. Kemudian yang nomor 3 itu ada hifdzul mal. Bagaimana syariat Islam itu bisa menjaga harta. Ya. Yang keempat itu ada hifdzun nasl. Bagaimana syariat Islam menjaga kita ya sebagai manusia yang punya potensi berketurunan. Ya, kemudian ada hifdzul akal ya. Yang terakhir bagaimana kemudian syariat Islam itu menjaga akal manusia ya. Oke, itu. Nah, kita lanjutkan ya. Teman-teman ya, pernah nggak sih kalian berpikir syariat itu hanya berbicara tentang ibadah? Pernah nggak? Oke, pernah ya. Nah, pernah nggak teman-teman punya pandangan bahwa sebenarnya tujuan syariat itu baik loh? Pernah nggak? Pernah ya? Nah, oke. Nah, maksud dari maqasidus syariah tadi, paling tidak bisa mengcover 5 hak ya, yaitu menjaga akal, nafas ya atau jiwa, kemudian nasal, keturunan, agama, dan kemudian harta. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hak asasi manusia itu sendiri. Ya, di dalam hukum Islam ada 4 ya hak dasar yang disinggung, yaitu hak atas kehidupan atau hakul hayat, kemudian hak kebebasan beragama, hak keadilan, dan yang terakhir hak berusaha. Ini hak-hak kita sebagai manusia hidup, ini fitrah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian teman-teman pernah membaca sejarah ya, tarikh tentang Piagam Madinah? Pernah ya? Oke, ya. Ya. Jadi kalau kita mau menilai kembali isi dari Piagam Madinah itu sebenarnya cuman
bagaimana Nabiullah Muhammad SAW membuat kesepakatan yang isinya adalah memanusiakan manusia, ya, memenuhi hak dan memenuhi kewajiban. Jadi ada balance antara hak dan kewajiban. Ya, ternyata Islam sudah mensimulasikan itu sejak Rasulullah. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau kita melihat sebagai bangsa, ya, kita sebagai masyarakat Indonesia atau bagian dari masyarakat Indonesia, tentu yang kita hadapi dalam konteks hukum itu ada hukum positif dan ada hukum Islam. Nah, sekarang salah satu perbedaan dari hukum positif, ya, atau hukum modern dengan hukum Islam, kalau kita lihat dari sumber jelas, hukum positif itu sumbernya adalah akal, rasio. Sementara kalau hukum Islam itu sumbernya dari mana? Al-Quran dan Al-Hadis dan Al-Istihad. Oke, jelas ya. Oh, mantep ini kalian ya. Seneng saya kalau Anda masuk di ruang kelas dan udah siap kayak gini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah sekarang hak perempuan dalam hukum Islam. Jadi ada kesetaraan dan kemitraan harmonis. Ya, sejak abad ke-6 Masehi, syariat Islam telah merevolusi kedudukan perempuan dengan menganugerahkan hak kepemilikan harta, independen, hak waris mandiri, hak pendidikan tinggi, serta hak bersuara. Ini jelas kalau kita bicara dengan ilmu waris, wanita pun juga dapat bagian. Ya, bukan hanya laki-laki. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita bicara integrasi HAM di Indonesia, ternyata ada hubungannya ya, ada integrasi antara syariat dan Pancasila. Di Indonesia, prinsip-prinsip luhur hak asasi manusia dan hukum Islam itu berintegrasi secara harmonis melalui ideologi Pancasila. Seperti yang kita hafal dan kita tahu bersama, kalau kita bicara Pancasila, sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya rasa relate banget sebagai asas kehidupan sosial, kita bertuhan untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Nah, ini saya rasa relate banget hukum Islam ya, menjadi formula di dalam menciptakan keadilan dalam kesejahteraan dan kesejahteraan dalam keadilan. Oke, you understand? Yes, oke. Sebelum saya lanjutkan ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Yuk. Ya, silakan. Sebutkan nama dan kelas. Nama Nevareta. Ya. Dari kelas KIP. Izin bertanya tentang implementasi Maqasidul Syariah. Oke. Terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Maqasidul Syariah itu implementasinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita pernah mendengar ibadah pernikahan, hukumnya apa? Sunnah. Kalau sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan. Itu salah satu formula hukum Islam di dalam menjaga hubungan sosial antara orang tua dan anak, sehingga jelas anak ini keturunannya siapa. Dan kalau nggak ada konsep perkawinan, kita nggak jelas tuh itu anaknya siapa. Nah, ini salah satu maqasidul syariah. Oke, satu pertanyaan luar biasa. Ada lagi? Ya. Nama saya kelas Ya. KIP. Izin bertanya. Oke. Seandainya saat sholat Jumat berjamaah, kemudian terjadi angin puting-beliung, apakah boleh diberhentikan? Oke, ya. Pertanyaan juga menarik. Ini case study namanya ya. Jadi kalau ada sekelompok orang sedang berjamaah sholat, ya Jumat, ya kemudian ada puting beliung, musibah, bolehkah sholat Jumatnya dibatalkan semua? Ya, jawabannya boleh. Ya, kenapa? Karena itu tadi syariat Islam itu sangat humanis, mempermudah, betul sekali ya, mempermudah. Jadi nggak saklek gitu loh. Ya, kalau dalam konteks maqasidul syariah itu, nah nggak terlalu ketat, betul itu. Jadi hifdzun nafs ya kan, boleh. Tapi selama ada alasannya kan nggak apa-apa. Dalam keadaan darurat. Nah, kalau tiba-tiba Allahu Akbar nggak ada apa-apa terus batal nyanyi di TikTok lah, kan nggak iso. Ya ini nggak bisa. Gitu ya, jelas ya. Walaupun memang memberikan kemudahan, tapi ada rule-rule yang memang harus dijalani. Oke, teman-teman ya, silakan Anda nanti dipelajari materi-materi yang sudah saya sampaikan dan materi yang akan datang yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, sudah ada tuh materinya ya, materi 1, 2, 3 ada, silakan dipelajari materi-materi yang akan kita diskusikan di minggu depan ya, sebagai bentuk kesiapan kita untuk diskusi pada mata kuliah pendidikan
agama. Namun sebelum saya akhiri teman-teman ya, refleksinya ya, sebelum kita akhiri ada satu hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan hukum Islam dan hak asasi manusia. Islam memandang hak asasi manusia bukan sekedar hak sipil yang diberikan oleh negara, melainkan kewajiban suci yang dianugerahkan langsung oleh Sang Pencipta yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap insan. Oke, saya rasa itu kurang lebihnya luar biasa hari ini. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.